Pada tahun 2009, pengujian Terasort mengurutkan 1 terabyte data pada 2 sistem berarsitektur 400 server identik. Sistem Hadoop menyelesaikannya dalam 25 menit 28 detik, membutuhkan 562 baris kode Java. Sementara LexisNexis HPCC menyelesaikannya hanya dalam 6 menit 27 detik, dengan 10 baris kode. Di atas perangkat keras yang sama, satu sistem mampu bekerja 4 kali lebih cepat dengan upaya penulisan kode 50 kali lebih sedikit. Performa ini membuktikan bahwa batas kemampuan komputasi bukan ditentukan oleh fisik mesin, melainkan oleh arsitektur perangkat lunak yang menjalankannya. Volume informasi digital dunia tumbuh rata-rata 57% setiap tahun. Kecepatan ini menciptakan beban yang mustahil ditangani oleh metode pemrosesan data tradisional. Vinton Cerf memperingatkan bahwa kita harus menguasai energi informasi ini sebelum ia mengubur peradaban kita. Masalahnya, 95% informasi tersebut berbentuk data tidak terstruktur, seperti teks bebas dan dokumen web, yang jauh lebih sulit dianalisis dibandingkan basis data konvensional. Fenomena ini melahirkan kesenjangan data, sebuah titik krisis di mana kemampuan kita untuk mengumpulkan informasi berkembang jauh lebih cepat daripada kapasitas kita untuk memproses dan memanfaatkannya. Menutup celah ini mengharuskan kita meninggalkan cara kerja lama yang mencoba memindahkan tumpukan data terabyte ke dalam satu unit prosesor pusat. Menarik data berukuran terabyte melewati jaringan menuju satu prosesor pusat hanya akan menciptakan kemacetan total. Bandwidth jaringan tidak akan pernah mampu mengimbangi kecepatan yang dibutuhkan. Solusinya adalah arsitektur Shared Nothing Cluster. Kita menggunakan ratusan server independen, di mana setiap mesin memiliki prosesor, memori, dan ruang penyimpanan lokalnya sendiri. Strateginya dibalik. Alih-alih menarik data ke program, kode programnya yang meluncur menuju lokasi di mana data itu disimpan. Karena ukuran file program sangat kecil dibandingkan volume data, lalu lintas jaringan tetap kosong. Skalabilitas menjadi tanpa batas. Jika volume data terus bertambah, Anda cukup menambahkan lebih banyak server ke dalam kelompok tersebut. Hadoop beroperasi dengan MapReduce, yang memotong file secara paksa menjadi blok-blok berukuran 64 MB sebelum didistribusikan ke berbagai mesin untuk diolah. Namun, pemotongan kaku berdasarkan ukuran byte seringkali membelah satu catatan data logis tepat di tengah. Hal ini memaksa satu server untuk menjangkau jaringan demi meminta potongan data yang hilang dari mesin tetangganya, sehingga memicu keterlambatan. HPCC menggunakan pendekatan berbeda dengan membagi sistem menjadi 2 spesialis, Tor untuk pembersihan data skala besar, dan Roxy untuk pencarian data instan. Saat Tor membagi data, ia melakukannya berdasarkan batas logis setiap catatan, bukan sekedar kuota ukuran file. Dengan menjaga setiap dokumen tetap utuh di satu mesin, pemrosesan dapat diselesaikan sepenuhnya secara lokal. HPCC menghilangkan friksi jaringan yang selama ini menjadi penghambat utama pada sistem Hadoop. Perbedaan arsitektur menjelaskan kecepatan mesin. Namun, mengapa ada jurang perbedaan antara 562 baris Java dan 10 baris kode ECL? Pada sistem seperti Hadoop, pemrogram harus merancang secara manual setiap tahap pemisahan dan penggabungan tugas. Setiap detail alur kerja harus dikonfigurasi secara spesifik oleh manusia. HPCC menggunakan bahasa deklaratif bernama ECL. Pemrogram cukup mendefinisikan hasil akhir yang diinginkan, dan sistem cerdas ini akan otomatis menentukan cara terbaik untuk memecah dan menjalankan tugas tersebut secara paralel. Kecepatan komputasi ini bukan sekadar tentang memangkas waktu kerja mesin, melainkan tentang membebaskan kapasitas otak manusia dari kerumitan manajemen kode. Kekuatan pemrosesan setingkat ini tidak lagi terbatas pada organisasi yang mampu memiliki infrastruktur fisik bernilai jutaan dolar. Melalui model cloud computing, infrastruktur data intensif ini kini dapat disewa sesuai kebutuhan, memungkinkan akses bagi siapa saja untuk menangani beban data yang masif. Skala dampaknya nyata, dari sinkronisasi rekam medis hingga analisis genomik yang mendalam. Berbagai tipe rekaman yang acak di sisi kiri diagram ini diringkas menjadi informasi analitik yang utuh dan siap digunakan di sisi kanan. Kesenjangan data kini dapat dijembatani. Kunci untuk menaklukkan gelombang informasi digital ternyata sederhana. Berhentilah memaksa data